Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 IPA. Seperti biasa, hari Selasa kita akan belajar matematika peminatan. Hari ini kita mempunyai bab baru, yaitu logaritma. Mungkin sebagian dari Ananda ada yang pernah mendengar logaritma, tapi mungkin juga ada yang belum pernah mendengar logaritma. Yuk kita lihat. Apa itu logaritma? Operasi logaritma adalah lawan atau inverse dari eksponen atau operasi perpangkatan. Intinya, logaritma itu lawannya dari eksponen ya. Pada operasi logaritma, yang dicari adalah nilai pangkat atau bilangan yang ditentukan. Coba kamu perhatikan gambar berikut yang ada di layar. Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar seismograf. Seismograf itu adalah suatu alat yang bisa mengukur kekuatan suatu gempa, sehingga seismograf ini merupakan aplikasi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke fungsi logaritma. Secara umum, fungsi logaritma dengan bilangan pokok A dapat ditulis Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Nah, dengan catatan di sini, X adalah variabel yang bertindak sebagai dominan atau daerah asal fungsi f, di mana X itu lebih dari 0 dan X adalah elemen real. Nah, sedangkan A ini biasanya kita sebut dengan bilangan pokok logaritma atau basisnya ya, dengan A lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dan sedangkan Y atau Fx sama saja bertindak sebagai range atau daerah hasil fungsi f, di mana Y itu dari min tak hingga sampai tak hingga, dan Y adalah elemen real. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke bentuk-bentuknya saja. Yang pertama bentuk A pangkat B sama dengan M. Jika nilai A dan M diketahui, sedangkan eksponen B yang ditanyakan, ini ya, A dan M diketahui, sedangkan pangkatnya atau B yang ditanyakan. Nah, yang menentukan nilai B itulah yang disebut dengan menarik logaritma. Nah, di sini bentuknya A log M sama dengan B. Kita buat menjadi A pangkat B sama dengan M. Lihat di sini ya, A log M sama dengan B. Kalau diubah menjadi pangkat berarti A pangkat B hasilnya adalah M. Contoh soalnya nanti setelah ini. Keterangannya ini A adalah bilangan pokok, pasti lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. M adalah numerus atau hasilnya, dan B hasil logaritma. B ini adalah hasil logaritma tadi, eksponen dari si A. Contoh soalnya biar lebih jelas. Ubahlah bentuk pangkat berikut ke bentuk logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau kita ubah dia menjadi logaritma, berarti di sini 2 log 8 sama dengan 3. Oke? Berarti yang menjadi B-nya adalah pangkatnya 3. 8 sebagai numerus tadi. Dan 2 adalah bilangan pokoknya. Lanjut. 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Nah, kalau 2 pangkat min 3 kan hasilnya 1/8 ya, sesuai dengan sifat eksponen. Nah, kalau diubah jadi logaritma menjadi 2 log 1/8 sama dengan min 3. Karena eksponennya yang di sini menjadi hasil dari logaritmanya. Nah, sekarang X pangkat 3 sama dengan 125. Kalau diubah bentuknya ke logaritma, X log 125 sama dengan 5. Loh, kenapa bisa 5? Karena walaupun di sini tidak ada 5, tapi kita mencari
5 kalau kita pangkatkan 3 hasilnya 125. Contoh yang kedua, kebalikannya. Kalau tadi pangkat ke logaritma, sekarang logaritma ke pangkat. Nah, kita lihat di sini 2 log 32 dan 3 log akar 81. Bagaimana kalau diubah menjadi bentuk pangkat? Yuk kita lihat yang pertama, 2 log 32. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan suatu pokoknya ini dipangkatkan, hasilnya 32. Berarti 5. Karena 2 dipangkatkan 5 hasilnya 32. Jadi ingat ya, bilangan pokoknya kamu cari pangkat berapa, pokoknya hasilnya 32. Jadi 2 log 32 sama dengan 5. Kalau diubah dalam bentuk pangkat, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lanjut, 3 log akar 81 sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Nih, datangnya dari sini. Karena 3 pangkat 2 adalah 9. Karena akar 81 nilainya adalah 9. Jadi jawabannya adalah 2. Sekarang menentukan logaritma suatu bilangan. Bentuknya A log A pangkat X sama dengan X. Hitunglah nilai tiap logaritma berikut. 12 log 144 sama dengan X. 3 log 3 akar 3 sama dengan X. Cara penyelesaiannya, nah, 12 log 144 sama dengan X. Cara yang pertamanya itu adalah kamu tentukan 144 ini berdasarkan basisnya 12 pangkat berapa. Nah, kamu buat persamaannya seperti ini. 12 pangkat X sama dengan 144. Nah, 12 pangkat berapa itu? 12 pangkat 2. Karena 12 kali 12, 144. Nah, berarti kalau udah sama bilangan pokoknya 12 dan 12, berarti jelaslah bahwa X sama dengan 2. Jadi jawabannya X-nya adalah 2. Sekarang, contoh soal yang B. 3 log 3 akar 3 sama dengan X. Seperti tadi, kita buat dulu bilangan basisnya. 3 pangkat X sama dengan 3 per 3. 3 akar 3, maaf. Nah, lanjut. Kita cari dulu 3 akar 3 ini, kita sederhanakan dulu. Karena akar 3 itu kalau diubah dalam bentuk pangkat menjadi 1/2. Berarti 3 kali 3 pangkat 1/2. Nah, kalau 3 kali pangkat 3 1/2, nah, di sini pangkatnya 1, di sini 1/2. Kalau pangkat yang dikali, nah, pangkatnya dijumlahkan, berarti 1 tambah 1 1/2. Kamu lihat di sini ya, ini kan 1/2. Kalau ditambah 1 tambah 1/2 hasilnya ya 3/2. Jadi jelas di sini X sama dengan 3/2. Oke, sekian hari ini pembelajaran matematika peminatan kita. Minggu depan kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang logaritma, cara menyederhanakannya, sifat-sifatnya. Terima kasih atas hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.